Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau mengajak kami untuk mengikuti teladan Putramu Yesus yang menderita, yang wafat, yang bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau menjanjikan yang begitu mulia, indah, dan agung, tetapi harus melewati jalan salib, mengalami penderitaan. Tapi harganya begitu mulia dan besar. Bantu kami untuk berani menapaki jalan-jalan salib Yesus, mengikuti Yesus dengan penuh kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin dan hari ini kita diajak untuk merenungkan apa dan artinya mengikuti Yesus itu. Mengikuti Yesus bukan hanya sesuatu yang gampang, yang mudah. Kita dipanggil untuk juga menjadi pewarta kabar gembira, tetapi juga syarat untuk menjadi murid Yesus itu bukanlah semudah dan segampang yang kita duga. Mengikuti Yesus berarti menyerupai hidup Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus juga kita alami. Harga yang kita lakukan itulah harga penderitaan, pengorbanan, salib Yesus sendiri. Itulah artinya bahwa kita obsequio Yesus Kristi. Mengikuti Yesus secara fisik, secara mental, secara emosional, bahkan secara rohani sekalipun. Dan itulah harga yang harus kita bayar. Maka ketika kita tidak mau dan tidak bersedia berkorban dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang pertanyaan yang besar. Dan itulah yang menyebabkan beberapa murid Yesus ketika ditantang, apakah kamu juga tidak mau menerima pengajaranku? Dan beberapa orang pergi meninggalkan Yesus. Hanya Petrus kemudian berkata, kepada siapa lagi kami akan pergi? Karena Engkaulah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Dan Yesus mengatakan, ketika kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Seperti Bapa menempatkan aku di sebelah kanannya, demikian pun kamu akan ditempatkan di tempat yang layak dan pantas di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam penghayatan dan pengalaman hidup rohani, kita harus sampai kepada titik yang ini, titik ini. Ya. Kesediaan berkorban, kesediaan memberikan diri, kesediaan untuk mati terhadap ego kita, kesediaan untuk mengosongkan diri, kesediaan untuk aspek sakrifisial, aspek korban. Dan itu nggak bisa ditinggalkan, sejak dulu sampai sekarang harus begitu. Ya. Tidak bisa dilunakkan, tidak bisa disederhanakan, tidak bisa. Bahkan Paulus pun murid Yesus yang dikasihi, yang begitu dekat dengan Yesus, dan minta kepada Yesus untuk mengambil duri dalam tubuhnya, dalam raganya. Dan Tuhan mengatakan, kasihku sudah cukup bagimu. Kasihku sudah cukup bagimu. Dan itu diulang 3 kali. Dan Paulus dalam karya-karya kerasulannya tidak ada cara lain kecuali aku satu-satunya pewartaanku adalah mewartakan Kristus yang menderita, yang wafat, yang disalib, dan bangkit. Paulus tidak mengubah dan tidak mau mengubah
Meski ada orang-orang yang mengatakan yang berbeda tentang Yesus, tapi Paulus tidak. Hampir semua murid mengalami kemartiran kecuali Yohanes Rasul yang meninggal kurang lebih tahun 96, sekitar itu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin juga bertanya-tanya dalam hati, dalam diri kita masing-masing. Pandemi ini, COVID ini yang rupanya ya dalam tanda petik lah mengerikan, menakutkan, yang kita tidak tahu persis. Seperti musuh yang tidak kelihatan, yang kita mau tebas dengan parang tetapi kita tidak nampak dan kena pada kita. Tidak bisa kiri, tidak bisa kanan, tidak bisa atas, tidak bisa bawah, tiba-tiba kita terpapar dan harus menderita. Dan ketika kita mengalami seperti itu, kita mengalami kesendirian. Kita lihat saudara-saudari kita lihat di koran, kita lihat di TV, kita lihat di medsos yang menderita COVID sendirian di tempat itu. Tak bisa berdoa, tidak bisa berpikiran, perasaan, badan, raga, kacau balau. Maka di saat seperti itulah ketika orang tidak mampu lagi menggunakan daya-daya afeksinya, daya-daya esensisnya, panca inderanya. Apa yang harus kemudian bekerja? Apa yang kemudian bisa kita andalkan? Yaitu adalah berdoa dengan roh dan kebenaran. Nah, Anda mungkin tidak bisa mengerti, tidak membayangkan apa yang dialami oleh Santo Yosef. Saya menangkap Sleeping Joseph, patung Sleeping Joseph yang tidur yang menjadi kesukaan dari paus kita, itu menunjukkan suatu sikap batin yang mendalam. Secara virtual mau mengatakan hidup Allah, hidup kontemplatif, hidup mistik. Itu adalah seluruh daya-daya sensis kita, panca indera kita, pikiran, perasaan, raga. Tidak lagi berfungsi, dia harus dalam tanda petik dimatikan, ditidurkan. Supaya roh menjadi hidup. Ya. Dan dia menangkap, ketika dalam tidurnya itu dia menangkap kehendak Allah dalam dirinya. Ambillah Maria, istrimu, ya, yang telah mengandung karena Roh Kudus, dan harus kau beri nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Ambillah dia, anakmu dan istrimu, untuk pergi ke Mesir. Kembalilah dari Mesir menuju ke Nazaret. Santo Yosef adalah simbol kita di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini, tahun-tahun Santo Yosef ini, kita memasuki bukan hanya misteri Yosef yang melindungi, menjaga keluarga Nazaret, yang menjaga keluarga kita. Mari kita juga mohon supaya menjaga memang sungguh-sungguh keluarga kita dari berbagai macam sakit, termasuk dari coronavirus. Kita mohon, tetapi lebih daripada itu, kita masuk dalam dunia batin, dalam dunia roh. Ya. Nah, kalau kita mau masuk dalam dunia roh seperti itu, dunia batin itu tidak harus ada latihan. Ya, kalau kita tidak latihan sejak sekarang di saat-saat seperti ini, latihannya apa? Sederhana. Anda daraskan, Anda rapalkan. Di dunia orang Islam mengatakan rapalkan, doa rapalan. Datanglah Roh Kudus. Terus diulang-ulang. Ya, saya katakan sungguh-sungguh ini serius loh saudara. Supaya melatih kita, roh kita menjadi hidup. Datanglah Roh Kudus setiap hari. Kurang lebih 100 kali. 2 kali putaran rosario. Ya. Coba dalam seminggu, dalam 10 hari ini Anda doakan, rapalkan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Atau darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Coba itu Anda rapalkan. Dan dalam 10 hari ini menjadi 1000 kali. Setelah itu Anda sampaikan kepada saya, apa makna, apa dampaknya bagi hidup Anda. Ya. Saya sudah menjalankan itu. Dan Tuhan juga menyembuhkan saya. Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang hatinya terikat kepada Tuhan.
Bahagiaku terikat pada Yahweh. Mazmur, referen Mazmur, tanggapan yang selalu diulang-ulang di gereja. Bahagiaku terikat pada Yahweh. Nah, untuk itu kita harus latihan. Jadi bagian kita dari kita itu adalah kita sebetulnya diajak untuk berkorban, mengorbankan diri. Jadi dengan melatih, mendaraskan, merapalkan doa-doa itu. Nanti sampai roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Dan ini serius, itu Paulus mengatakan kepada kita. Bukan lagi aku berdoa untukku, tetapi roh dalam diriku berdoa untuk aku. Bukan lagi dengan mulut, bukan lagi dengan pikiran, bukan lagi dengan perasaan, tetapi dengan rohku. Roh Tuhan yang ada dalam diriku. Dan dia dalam keluhan-keluhan yang tak terungkapkan berkontak kepada Allah yang adalah roh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa Kristus itu menjadi sentral bagi kita? Karena Yesus adalah Allah dan manusia. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan kita adalah manusia yang 100% manusia yang belum roh. Maka kita mohon Yesus sebagai jembatan kita menuju ke Allah yang adalah roh. Murni. Maka ada jembatan. Yesus itu adalah jembatan antara manusia yang manusiawi, yang 100%, Allah yang roh 100%. Maka dia menjadi jembatan kita. Itulah kekuatan kita orang Katolik. Dan dalam puncak dari semua jembatan itu adalah apa? Ekaristi. Jembatan itu dalam bahasa Latin disebut pontifex. Maka paus kita disebut menjadi jembatan antara gereja dan Allah. Pontifex, ya, dan luar biasa. Gereja melihat dirinya sendiri sebagai tubuh mistik Kristus. Yesus adalah kepala. Dia menjadi jembatan antara manusia, antara gereja dengan Allah. Bersyukurlah saudaraku terkasih. Tetapi sekarang kita lihat dengan COVID ini kita tidak bisa merayakan Ekaristi lagi. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah justru COVID ini membawa kita untuk tidak cukup hanya aspek eksternal, aspek eksterior, aspek lahiriah. Kita harus masuk ke aspek batiniah. Pertobatan itu bukan hanya bahwa kita menjalankan kegiatan sehari-hari. Pertobatan itu berarti menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah bagi hidup kita. Itulah korban kita. Itulah pengorbanan kita. Jadilah lilin di altar yang bernyala, tetapi dia mengorbankan diri. Itulah kita semua. Itulah jawaban kita. Mari kita bersama Anda dan saya berjuang untuk sampai kepada pengalaman batin yang seperti itu. Sekali lagi, rapalkan doa batin. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Atau darah dan air yang telah memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Tuhan melindungi Anda dan menjaga Anda. Lewat berkat anaknya ini untuk Anda semua. Dan keluarga Anda dilindungi dari segala virus. Tuhan berkati Anda. Bapa, dan Roh Kudus. Amin.